Untuk kondisi gula darah yang tinggi itu sebenarnya mengikis secara perlahan pada sistem pembuluh darah kita dan juga sistem saraf. Gejala diabetes ataupun komplikasi diabetes tadi itu munculnya itu secara perlahan, makanya banyak banget orang itu yang nggak sadar, dan sadarnya itu setelah terjadi kondisi tubuhnya itu semakin parah. Selanjutnya yang terakhir paling sering itu juga adanya gangguan pada pembuluh darah dan juga jantung. Halo Sobat Sehat, senang ya kita bisa bertemu lagi. Nah, di beberapa episode berikutnya nih kita sudah membahas banyak tentang berbagai topik, mulai dari gejala diabetes sampai kenapa sih gula darah bisa susah turun. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang satu hal penting yang dimana tuh para penderita diabetes biasanya merasa aman-aman aja, merasa tidak ada keluhan berat padahal bahaya mengintai, yaitu dampak lanjutan diabetes dan komplikasi diabetes. Masih membersamai kita hari ini Mbak Eka Fitriani. Selamat datang kembali Mbak. Hai, salam sehat semuanya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, langsung aja ya Mbak Eka. Sebenarnya nih, kenapa sih diabetes ini bisa menyebabkan banyak komplikasi di tubuh ya? Oke, komplikasi diabetes itu Mbak sebenarnya terjadi dikarenakan kondisi gula darah yang tinggi itu berangsur lama di dalam tubuh. Itu menyebabkan kerusakan pada sistem saraf dan juga pembuluh darah. Dan juga komplikasi ini tuh terjadinya secara perlahan gitu. Makanya gejala awalnya tuh biasanya nggak disadari. Makanya banyak banget orang-orang yang nggak sadar. Nah, menurut Perkeni sendiri Mbak, untuk kondisi gula darah yang tinggi itu sebenarnya mengikis secara perlahan pada sistem pembuluh darah kita dan juga sistem saraf kita, kayak gitu. Makanya biasanya tuh dimulai dari adanya kerusakan pada pembuluh darah kecil kita. Selanjutnya itu bisa adanya gangguan pada aliran oksigen yang menghantarkan oksigen ke seluruh organ kita, itu terganggu. Terus selanjutnya bisa terjadinya kerusakan pada sistem saraf kita. Dan juga hal itu tadi yang menyebabkan kadang-kadang komplikasi diabetes itu nggak cuma menyasar pada satu organ, tapi juga bisa menyasar ke beberapa organ sekaligus gitu. Nah, itu biasanya kenapa diabetes itu disebut juga sebagai silent killer, karena berkembangnya itu secara diam-diam gitu. Jadi komplikasi itu bukan muncul kayak tiba-tiba gitu ya Mbak? Bukan. Gejala diabetes ataupun komplikasi diabetes tadi itu munculnya itu secara perlahan, makanya banyak banget orang itu yang nggak sadar, dan sadarnya itu setelah terjadi kondisi tubuhnya itu semakin parah gitu. Oke. Nah, kalau begitu Mbak, komplikasi apa aja nih yang paling sering dialami para penderita diabetes biar waspada gitu, biar tahu? Ada beberapa jenis komplikasi nih Mbak yang biasanya umum banget ada pada pasien diabetes. Yang pertama itu ada komplikasi pada gangguan syaraf atau biasa kita sebut sebagai neuropati diabetik. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan kebas kesemutan, baal yang biasanya dirasakan sama pasien kayak gitu. Selanjutnya itu ada kerusakan pada ginjal ataupun nefropati diabetik. Nah, itu biasanya ditandai dengan sering kencing berbusa dan juga adanya edema ataupun pembengkakan pada kaki. Selanjutnya adanya kerusakan pada mata, biasanya berkembang menjadi retinopati diabetik kalau di diabetes. Itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan pandangan yang kabur. Terus selanjutnya ada berbayang-bayang hitam itu biasanya. Selanjutnya yang terakhir paling sering itu juga adanya gangguan pada pembuluh darah dan juga jantung. Nah, itu tadi bisa berkembang menjadi serangan jantung dan juga stroke Mbak. Nah, itu semua itu berkaitan dikarenakan apa? Dikarenakan kondisi gula darah itu yang tidak terkontrol. Baik. Berarti gejala yang kelihatannya tuh ringan bisa jadi itu tanda awal komplikasi justru ya? Bener banget. Nah, itu karena kelihatannya kan sepele, makanya banyak banget orang yang anggapnya ini cuma sepele aja, ini bukan apa-apa kayak gitu. Oke Mbak. Nah, untuk waspadai nih Sobat Sehat di rumah, tanda awal apa saja yang sering dianggap sepele padahal itu mengarah ke komplikasi gitu? Oke, tanda-tanda yang kelihatannya sepele kayak sederhana ya, kayak tapi biasa gitu. Tapi ternyata itu satu tanda komplikasi gitu kan. Betul. Seperti biasanya nih contohnya kayak yang pertama sering banget kesemutan. Nah, itu tapi berangsurnya tuh sering ya itu. Selanjutnya jelas kalau kesemutan biasanya dibarengi sama kebas kesemutan. Itu juga jadi sering tangannya suka dingin, suka kebas, tiba-tiba mati rasa. Tapi frekuensinya semakin sering. Terus selanjutnya lukanya kecil nih tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, itu salah satu tanda juga. Selanjutnya kok gampang capek tapi nggak ada barangnya alasan khusus, nggak jelas, tiba-tiba sering capek aja kayak gitu. Nah, itu juga tanda-tanda. Terus selanjutnya mata itu jadi sering kabur, terus muncul ada bayangan hitam. Terus selanjutnya yang terakhir yang paling sering juga itu kencingnya sering berbusa. Tapi frekuensinya di sini kencing berbusanya itu sering dan juga bertahannya lama, jadi lama hilangnya gitu. Nah, kalau sudah tanda-tanda tadi itu muncul, itu perlu banget waspada, harus segera dilakukan evaluasi terhadap
kondisi gula darah dalam tubuh, dan juga boleh banget dilakukan pengecekan secara menyeluruh pada kondisi tubuhnya kayak gitu. Iya, jadi kalau udah kerasa nih gejala-gejala tersebut, bukan harus nunggu sakit berat dulu ya untuk melakukan tindakan lanjutan gitu. Jadi bener banget Mbak, nggak perlu ditunggu sampai sakitnya itu semakin berat. Karena contohnya sendiri kayak luka kecil tadi, nah itu kan lama banget sembuhnya, ditambah dengan adanya kebas kesemutan yang sering, itu merupakan kombinasi daripada adanya kerusakan di saraf dan juga pembuluh darah kayak gitu. Dan biasanya itu terjadinya secara perlahan dan semakin parah gitu, cepet banget parahnya, dan juga biasanya tanpa disadari ataupun tidak terasa. Nah, menurut WHO sendiri, kerusakan ataupun sakit pada kaki diabetes itu biasanya disebabkan karena luka yang kecil tadi aja gitu. Lama-lama bisa berkembang menjadi ulkus dan juga bisa menjadi amputasi apabila tidak ditangani dengan cepat, ibaratnya kayak gitu. Makanya Mbak, penting banget di sini untuk deteksi sedari dini kayak gitu, untuk mencegah komplikasi tadi semakin berat. Nah, baik Mbak, ini yang paling banyak ditanyakan oleh sobat sehat di rumah ya. Apa sih yang harus dilakukan supaya komplikasi diabetes itu bisa dicegah atau diperlambat? Sebenarnya ada beberapa langkah sederhana aja sih Mbak yang perlu konsisten dilakukan untuk mencegah si komplikasi tadi ya. Itu tapi harus dilakukannya secara menyeluruh, bukan cuman penanganan pada obatnya aja gitu. Nah, beberapa langkah yang bisa dilakukan, yang pertama jelas menjaga ataupun mengontrol kadar gula darah agar tetap stabil normal gitu ya. Yang kedua bisa dilakukan menjaga pola makannya. Nah, untuk diabetes sendiri bisa menerapkan piring T gitu ya. Terus yang ketiga itu bisa melakukan olahraga rutin, minimal ya sehari sekali 30 menit aja gitu. Selanjutnya ada tidur yang cukup dan juga konsisten gitu, teratur tidurnya itu di waktu yang tepat, waktunya juga harus sama tiap hari segitu. Terus selanjutnya itu bisa dilakukan mengontrol stres, mengelola stresnya, dan yang terakhir yang paling penting juga yaitu tetap harus cek kesehatan secara rutin gitu Mbak. Nah, kalau tadi langkah-langkah tadi sudah diterapkan secara konsisten, maka komplikasi diabetes itu bisa ditekan secara signifikan gitu. Nah, dicatat ya sobat sehat. Nah, sobat sehat, sekarang kita tahu ya bahwa diabetes itu bukan hanya tentang angka gula darah, tapi tentang dampaknya ke seluruh tubuh. Jika kita sadar dan peduli sejak dini, diabetes bisa dicegah dan diperlambat. Kalau sobat sehat masih punya pertanyaan seputar diabetes atau komplikasinya, bisa langsung tulis di kolom komentar atau langsung konsultasi dengan tim edukator Yakonaker dengan menghubungi hotline di bawah ini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Yakonaker, bantu jadi lebih sehat.